Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari kaidah bahasa Arab masih pada pembahasan maf'ulun bih pada kaidah yang ke-6. Pada kaidah yang ke-6 pada halaman yang ke-68. Taib, Musannif mengatakan fil qaidah sadisah al-aslu ayyaqa'al maf'ulu bihi ba'da fi'lin wa fa'ilin. Musannif mengatakan pada asalnya maf'ul bih itu terletak setelah fi'il dan fa'il. Illa melainkan annal masdara bahwasanya masdar au ismal fa'il atau isim fa'il qad ya'malani amalal fi'li terkadang keduanya itu bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Fayansibu kullun minhuma dan masing-masing dari keduanya menasabkan maf'ulan bihi, menasabkan maf'ulun bihi. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini pada kaidah yang ke-6 adalah bahwa kaidah asalnya yang namanya maf'ul bih itu ada fi'il dan ada fa'il biasanya ketika kita mendapati pada susunan sebuah kalimat, ketika di situ ada maf'ulun bih, pasti ada fi'il yang muta'addi dan ada fa'ilnya. Itu pasti. Dan ini memang kaidah asalnya, susunannya seperti itu. Apakah akan selamanya seperti itu? Artinya, apakah maf'ul bih itu pasti selalu harus adanya fi'il yang muta'addi? Jika tidak ada fi'il yang muta'addi, jika tidak ada fi'il, tidak ada maf'ul bih begitu? Maka jawabannya adalah tidak. Musannif ingin mengatakan illa anna al-masdar, akan tetapi di sana ada masdar wa ismal fa'il dan isim fa'il qad ya'malani amalal fi'li, terkadang mereka berdua bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Artinya apa? Terkadang pada susunan sebuah kalimat itu ada masdar yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Yang kedua, terkadang isim fa'il juga bisa memiliki amalan seperti amalan fi'ilnya. Maka dari kaidah ini maf'ul bih itu ada dalam susunan sebuah kalimat bisa karena ada fi'il yang muta'addi, bisa juga karena dari masdar, bisa juga dari isim fa'il. Jadi tidak selamanya maf'ul bih itu selalu datang bersama fi'il yang muta'addi. Itu tidak. Terkadang ada masdar yang memiliki amalan seperti amalan fi'ilnya. Terkadang juga ada isim fa'il yang memiliki amalan seperti fi'ilnya.
yang mana dia bisa merofakan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Antara masdar dan isim fa'il juga terkadang memiliki amalan yang sama seperti fi'ilnya, yaitu di situ ya ada fa'ilnya, di situ juga ada maf'ul bihnya, namun bukan dari fi'il tapi dari masdar atau dari isim fa'il. Nah, namun yang perlu kita fahami di sini adalah apakah semua masdar bisa memiliki amalan seperti fiilnya? Begitu juga apakah semua isim fa'il memiliki amalan seperti amalan fiilnya? Dan ini yang harus kita ketahui. Maka kesimpulannya, kita akan berikan kesimpulannya karena pembahasan ini ya akan kalian pelajari atau akan kita pelajari ketika membahas tentang masdar dan membahas tentang isim fa'il atau isim mushtaq. Tapi semoga ini sebagai batu loncatan untuk para peserta semuanya bisa menelaah kepada kitab-kitab yang lainnya tentang masalah masdar yang memiliki amalan seperti fiilnya dan isim fa'il yang memiliki amalan fiilnya. Nah, setidaknya di sini kita akan memberikan gambaran tentang masdar. Kita akan berbicara terlebih dahulu, ringkas saja, tentunya tidak terperinci, ya nanti bisa dibaca sendiri pada pelajaran kitab-kitab nahwunya. Ya tentunya kalau kita akan menjelaskan tentang masdar yang memiliki amalan dan juga secara terperinci, kemudian isim fa'il memiliki amalan seperti fiilnya secara terperinci, tentunya ya akan memerlukan waktu yang panjang sehingga kita memberikan ringkas saja. Taib, yang pertama adalah masdar. Kapan masdar ini bisa memiliki amalan seperti fiilnya? Maka yang pertama di sini adalah yang harus kita fahami, pada asalnya masdar ini tidak memiliki amalan seperti fiilnya. Ini pada asalnya. Pada asalnya itu masdar itu kan isim. Isim berarti berlaku sebagaimana isim pada umumnya. Itu masdar. Berarti kata yang terletak setelah masdar ya biasanya mudhafun ilai, majrur atau yang lainnya. Kan begitu. Itu pada asalnya. Karena memang pada asalnya dia tidak punya amalan. Ia berlaku sebagaimana isim-isim yang lainnya. Namun suatu saat masdar ini memiliki amalan seperti fiilnya. Nah, kapan? Kapan inilah yang harus kita pelajari. Nah, kita akan menyebutkan ringkas saja. Keadaan yang pertama adalah keadaan masdar. Keadaan masdar yang bisa beramal seperti amalan fiilnya itu ada dua kondisi. Jadi, keadaan masdar yang memiliki amalan seperti amalan fiilnya berarti dia bisa merofakan fa'il. Dia bisa menasabkan maf'ulun bi. Itu ada dua kondisi dalam atau pada kalimat. Kondisi yang pertama adalah keadaan masdar tersebut ayyanuba anil fi'li. Ini kondisi yang pertama. Jadi kondisi yang pertama masdar yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya adalah idza kanal masdaru naiban an fi'lihi. Apabila masdarnya itu merupakan pengganti dari fiilnya.
dari fiilnya. Nah, apabila masdar tersebut ini merupakan pengganti dari sebuah fiil, maka dia akan beramal seperti fiilnya. Dia akan memiliki amalan seperti amalan fiilnya. Ia bisa merofakan fa'il atau menasabkan maf'ul bih, tergantung dari masdarnya ini dari fiil apa. Tergantung masdarnya ini dari fiil apa. Kalau fiilnya lazim berarti ya nggak butuh objek. Kalau fiilnya itu muta'addi berarti butuh objek. Baik. Nah, sekarang kapan masdar ini dikatakan sebagai pengganti dari fiilnya? Cirinya adalah tandanya apabila masdarnya itu bentuk nasab pada penggunaan kalimat. Ini ciri, tanda. Ketika masdar itu dalam keadaan nasab, apabila masdarnya itu dalam sebuah kalimat ini dalam keadaan nasab dan tidak ada fiil dan tidak ada fiilnya masdar tersebut, maka inilah masdar yang beramal seperti amalan fiilnya, yang mana masdar ini menggantikan fiil tersebut. Menggantikan fiil tersebut. Jadi kita ulangi, kapan kita katakan masdar itu pengganti dari fiil, yang mana dia memiliki amalan seperti amalan fiilnya, apabila masdar tersebut dalam keadaan nasab dan tidak muncul fiilnya dia. Tidak muncul fiilnya masdar. Baik. Contoh. Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Itu kalau kita lafadzkan. Kalau kita lafadzkan dalam bentuk masdar ihsanan. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memutuskan, alla ta'budu, kalian tidak boleh menyembah, illa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, kecuali hanya kepada dia. Wabil walidaini, dan kepada terhadap kedua orang tua, ihsanan. Di situ Allah mengatakan lafadz ihsanan, menyebutkan masdarnya. Maka ihsanan ini merupakan masdar naib an fi'lihi, masdar pengganti dari sebuah fi'il. Dia pengganti dari fi'il apa? Maka dari situ dia pengganti dari fi'il amr. Maka ihsanan di situ adalah memiliki makna fi'il amr. Jadi ihsanan itu merupakan masdar naib anil fi'li, masdar pengganti dari fi'il. Fi'il apa? Pengganti dari fi'il amrnya ihsanan. Pengganti dari fi'il amrnya ihsanan apa? Ahsinu. Kalau jamak. Kalau perintahnya untuk jamak, ahsinu. Sehingga ihsanan di situ kalau kita perhatikan memiliki makna fi'il amr, bukan diartikan masdarnya, tapi di situ memiliki makna fi'il amrnya. Jadi wabil walidaini ihsanan, maka kata ihsanan di situ adalah bimana wabil walidaini ahsinu. Ahsinu, dan kepada kedua orang tua ahsinu, berbuat baiklah. Lalu diganti fi'il amr tersebut diganti dengan masdar ihsanan. Jadi seperti itu. Begitu juga pada contohnya pada kitabnya. Misal, contoh pada kitabnya, tarkan al-ihmala. Al-ihmala nasab sebagai maf'ulun bi. Loh, mana fiilnya?
tidak ada fi'il. Kenapa? Karena alif mala ini merupakan nasab sebagai maf'ul bih dari masdar yang memiliki amalan seperti fi'ilnya. Tarkan dia masdarnya. Pada kalimat itu nasab atau nasab dia. Maka tarkan ini adalah naba masdar naba an fi'lihi. Maka tarkan ini merupakan pengganti dari fi'ilnya dia. Takdirnya apa? Ke fi'il amr. Bimana utruk al-ihmala. Tinggalkanlah yang sia-sia atau yang menyia-nyiakan. Itu takdir daripada masdar yang memiliki amalan seperti amalan fi'ilnya. Maka dari sini untuk kondisi yang pertama, masdar yang memiliki amalan seperti amal fi'ilnya adalah idza kanal masdaru naiban an fi'lihi. Apabila masdarnya itu merupakan pengganti dari sebuah fi'il. Cirinya adalah idza kanal masdaru mansuban fil kalam wa lam ya'ti qablahu al fi'lu. Apabila masdar tersebut datang dalam sebuah kalimat dalam keadaan nasab dan tidak ada fi'il sebelumnya. Tidak ada fi'ilnya masdar tersebut. Taib itu yang pertama. Semoga bisa dapat difahami. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, masdar yang memiliki amalan seperti amalan fi'ilnya. Kondisi yang kedua adalah idza kana al-masdaru yu'awwalu ila masdarin mu'awwalin. Apabila masdar itu bisa dirubah ke bentuk masdar mu'awwal, yaitu ke bentuk susunan an dan fi'ilnya. Ke bentuk an dan fi'ilnya. Apabila masdar tersebut, masdar sorry. Kemudian dia bisa dirubah ke bentuk masdar mu'awwal, yaitu bentuk susunan an dan fi'ilnya, maka masdar tersebut memiliki amalan seperti amalan fi'ilnya. Merofakkan fa'il dan menasabkan khobar, menasabkan fi'il, menasabkan maf'ul bi dan merofakkan fa'il. Jadi itu. Nah, itu adalah ringkasan yang pertama untuk masdar. Kemudian yang kedua, untuk isim fa'il. Untuk isim fa'il. Isim fa'il yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Isim fa'il yang memiliki amalan seperti amalan fi'ilnya, ini kondisi penggunaan dalam sebuah kalimat itu juga ada dua. Yang pertama ada alif lam, yang kedua tidak ada alif lam. Maka isim fa'il yang ada alif lamnya, maka dia memungkinkan untuk bisa beramal. Isim fa'il ketika ada alif lamnya, maka dia bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Yaitu memungkinkan untuk bisa kita rubah alif lam yang ada pada isim fa'il ke bentuk isim mausul. Dan isim fa'ilnya dirubah ke fi'il. Itu yang pertama. Jika isim fa'il ketempatan alif lam idza kana ismul fa'ili mahallan bi al yumkinuhu atau yumkinu an ya'mala amala fi'lihi. Apabila isim fa'il yang ketempatan alif lam yang ada alif lamnya, maka memungkinkan dia untuk bisa beramal seperti amalan fi'ilnya, yaitu alif lam yang ada pada isim mausul, alif lam yang ada pada isim fa'il, di situ bisa dirubah ke isim mausul. Kemudian isim fa'ilnya dirubah
ke fi'il. Entah itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kenapa? Karena isim mausul dan silah mausul yang berupa fi'il itu sama seperti kita mengatakan isim fa'il. Jadi, kalau kita perhatikan, misal contoh, ada isim fa'il yang ada alif lamnya. Contoh isim fa'il yang ada alif lamnya itu jalisun, ketika ada alif lamnya menjadi al-jalisu. Nah, kata al-jalisu itu sama saja kita mengatakan alladzi jalasa atau alladzi yajlisu kalau menggunakan fi'il mudhari. Jadi al-jalisu artinya orang yang duduk. Maka al-jalisu ini sama saja kita mengatakan alladzi jalasa kalau fi'il madhi atau alladzi yajlisu kalau fi'il mudhari. Baik. Begitu juga contoh lagi ad-dharibu. Ad-dharibu ini sama saja kita mengatakan alladzi daraba. Alladzi daraba. Orang yang memukul. Nah, jadi semacam itu. Kondisi yang pertama adalah ketika isim fa'il ada alif lamnya, ini memungkinkan untuk bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Nah, contohnya ada pada kitab ana asyakiru fadlaka. Perhatikan contohnya pada kitabnya. Musonnya berikan contoh ana asyakiru fadlaka. Ana fi mali rafin sebagai mubtada, asyakiru. Asyakiru ini isim fa'il yang ada alif lamnya. Kemudian fadla, fadlaka, fadla mansub sebagai maf'ul bih. Dari fi'il mana? Tidak dari fi'ilnya, tapi dari isim fa'il yang memiliki amalan seperti amalan fi'ilnya. Di situ isim fa'ilnya ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Nah, di situ asyakiru bisa dirubah ke bentuk isim isim mausul. Ana alladzi yashkuru fadlaka. Saya orang yang bersyukur, mensyukuri keutamaan kamu. Baik. Atau ana alladzi ashkuru fadlaka. Nah, jadi itu yang pertama. Contoh lagi misalnya. Dhahaba an-nasiru abahu. Dhahaba an-nasiru Zaidun abahu atau aban, enggak pakai dhamir hu. Dhahaba an-nasiru Zaidun abahu, aban. Telah pergi orang yang menolong atau salah. Ulangi, dhahaba an-nasiru aban. Contoh yang pertama tadi salah. Dhahaba an-nasiru aban. Telah pergi orang yang menolong seorang ayah. Nah, an-nasiru ini isim fa'il. Ada alif lamnya? Ada. Maka memungkinkan dia bisa dirubah ke bentuk isim mausul. Maka nasara dhahaba alladzi nasara aban. Telah pergi orang yang menolong seorang ayah. Maka ketika contoh yang pertama dhahaba an-nasiru aban, aban nasab sebagai maf'ulun bih. Dari an-nasiru, isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya,
yang mana di situ ada alif lamnya, maka memungkinkan untuk bisa dirubah ke alif isim mausul dan fiilnya. Dhahaba alladhi nasara aban. Telah pergi orang yang menolong seorang ayah. Jadi itu salah satu di antara isim fa'il yang memiliki amalan seperti amalan fiilnya. Kemudian yang kedua, ketika tidak ada alif lamnya. Ketika tidak ada alif lamnya, maka di situ ada dua syarat. Yang pertama, waktu menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Yang kedua, harus bersandar kepada sesuatu sebelumnya. Yang kedua adalah bahwa isim fa'il yang kedua bisa beramal seperti amalan fiilnya ketika tidak ada alif lamnya. Kalau tadi yang pertama ada alif lamnya. Sekarang yang kedua, kondisi isim fa'il yang tidak ada alif lamnya, berarti nakirah. Apakah dia bisa beramal? Bisa. Apa syaratnya? Ada dua syarat. Yang pertama adalah waktunya menunjukkan sekarang atau akan datang. Yang kedua, harus disandarkan kepada sesuatu sebelumnya. Yang pertama, dia harus bersandar kepada mubtada. Atau yang kedua, bersandar kepada huruf nafi. Atau yang ketiga, bersandar kepada huruf istifham. Atau yang keempat, bersandar kepada yang disifati. Jadi di situ ada dua syarat ketika isim fa'il beramal seperti amal fiilnya tanpa ada alif lamnya. Yang pertama, waktunya menunjukkan sekarang atau akan datang. Yang kedua, harus bersandar kepada mubtada atau bersandar kepada huruf nafi atau bersandar kepada huruf istifham atau bersandar kepada yang disifati. Ini adalah keterangan ringkas untuk isim fa'il yang memiliki amalan seperti amalan fiilnya. Adapun perinciannya akan dibahas oleh musannif, makanya beliau mengatakan wasatati dirasatu dzalika inda syarhil masadir. Dan akan datang penjelasan itu ketika mempelajari tentang masalah masdar wal mushtaqah dan isim mushtaq fil juz'i tsani pada juz yang kedua minal kitabi dari kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Maka dari sini peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tuntas selesai tentang pembahasan maf'ulun bih. Selesai secara ringkas tentang masalah maf'ulun bih. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.